Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Polres Parepare memusnahkan barang bukti sabu-sabu beberapa waktu yang lalu. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Para ketua RT, RW, LPMK, dan tokoh masyarakat mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban yang digelar oleh pemerintah Kelurahan Kampung Pisang. Kegiatan ini dilakukan guna saling mendorong dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Pemerintah Kelurahan Kampung Pisang menggelar pelatihan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban yang diikuti para ketua RT RW, LPMK, dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kelurahan pada Kamis 27 Agustus 2020. Pelatihan ini dibuka Camat Soreang Dede Hari Rustaman didampingi Lurah Kampung Pisang Darlan yang juga dihadiri dan Ramil Soreang Kapten Infanteri Abdul Sadar yang bertindak sebagai pemateri. Camat Soreang Dede Hari Rustaman menyampaikan tenaga keamanan dan ketertiban ini perlu adanya kerjasama untuk saling mendorong dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Keamanan ketertiban juga ini perlu kita sama-sama saling mendorong, menjaga bagaimana wilayah kita masing-masing aman, tentram, dan damai. Jangan lalu ada antara bali bola, baku gesekan antara tetangga dan tetangga. Sementara Lurah Kampung Pisang Darlan mengungkapkan tujuan pelatihan ini adalah untuk mencegah kriminalitas di lingkungan masyarakat Kelurahan Kampung Pisang. Maksud dan tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kampung Pisang secara umum, khususnya untuk mencegah terjadinya kriminalitas atau tindakan kriminal yang sifatnya yang dapat mempengaruhi yang selaku pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Usai memberikan sambutan, Camat Soreang juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Andi TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Barang bukti sabu seberat 110 gram dan sabu cair sebanyak 1.500 ml yang dikemas dalam botol minuman dimusnahkan Polres Parepare. Barang bukti ini merupakan hasil penangkapan Satuan Narkoba Polres Parepare yang saat ini masih dalam tahap pengembangan kasus. Polres Parepare musnahkan barang bukti sabu seberat 110 gram serta sabu cair sebanyak 1.500 ml yang dikemas dalam botol minuman. Pemusnahan tersebut merupakan hasil dari operasi yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Parepare dalam kurun waktu sebulan ini. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan di halaman Mapolres Parepare dengan turut hadir sejumlah unsur terkait dari TNI Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, serta pemerintah Kota Parepare yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu dengan air dan semen, kemudian ditanam di halaman Mapolres Parepare. Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto mengatakan barang bukti sabu yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil penangkapan dari Satuan Narkoba Polres Parepare dan 1 orang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut namun masih dalam tahap pengembangan oleh polisi. Skedulnya kita laksanakan biasanya per 6 bulan, cepat per 4 bulan untuk setiap hasil daripada giat operasi Narkoba Polres Parepare ini kita kumpulkan. Kita secara jenjang dan berkala kita musnahkan barang bukti yang ada. Ini berapa banyak tadi Bang yang dimusnahkan? Yang jelas kami musnahkan tadi sekitar 110 gram. Enggak, total dengan ini 110 gram dengan sabu cair sekitar 1.500 ml. Kalau diuangkan itu dan itu berapa rupiah? Kalau yang sabun itu sekitar 1,5 M. Kalau yang sabu cair ini Bang, berapa TSK-nya Bang? Yang kita dapat sesuai hasil operasi kemarin 1 orang. Yang jelas kita masih kembangkan sesuai dengan apa yang kita laksanakan
oleh Oknal Satres Narkoba ini, hasil pengembangan kemarin dari sabu liquid itu yang kita dapat, yang beberapa hari lalu terakhir kemarin kita press release juga, ada 5 bal. Nah ini masih kita kembangkan lagi, mudah-mudahan kita bisa menjadikan semua yang ada di Parepare ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kota Parepare kembali raih peringkat kedua kota informatif di Sulawesi Selatan. Dan melalui Dinas Kominfo selaku pengelola PPID akan terus melakukan upaya dalam peningkatan informasi kualitas pelayanan publik. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 membuat masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan serta kepastian mengakses informasi publik dari badan pemerintah. Hal tersebut disadari betul oleh pemerintah Kota Parepare dalam menyediakan layanan serta inovasi dalam memenuhi hak masyarakat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Kota Parepare sebagai salah satu kota di Sulawesi Selatan sebagai kota yang menuju kota informatif dengan raihan poin 82,40 sekaligus menempatkannya pada peringkat kedua dalam hal keterbukaan informasi publik. Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Arwah Rahman MSI mengatakan, sesuai hasil monep pemeringkatan Badan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi, memberikan apresiasi kepada Kota Parepare atas keterbukaan informasi yang sampai saat ini menempati peringkat kedua di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah Kota Parepare sendiri melalui Dinas Kominfo selaku pengelola PPID terus melakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui sosialisasi maupun rapat koordinasi dengan seluruh PPID pembantu yang diorganisasi perangkat daerah. Keterbukaan informasi publik di Kota Parepare sampai sejauh ini masih menempati ranking kedua di Sulawesi Selatan di bawah dari Kabupaten Luwu Utara dengan poin capaian 82,40. Sementara Luwu Utara itu mencapai 86,19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam melayani masyarakat, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare menggelar pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare melaksanakan pelatihan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di Gedung Aisyah pada Kamis 27 Agustus 2020. Kegiatan ini dibuka oleh Camat Soreang Dede Hari Rustaman didampingi Lurah Ujung Lare Muhammad Suryanzah yang dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Parepare Ramli. Peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan terdiri dari Ketua RT RW, LPMK, Babinsa dan Babin Kamtipmas, serta tokoh masyarakat. Lurah Ujung Lare Muhammad Suryanzah mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Ujung Lare. Tujuan kegiatan ini dalam acara kelembagaan kemasyarakatan agar supaya seluruh masyarakat khususnya Ketua RT dan RW mengetahui apa-apa yang termasuk dalam kelembagaan kemasyarakatan, contohnya dalam susunan pengurusnya siapa-siapa itu, dan masyarakat bisa bekerja sama dengan RT RW setempat dan khususnya pemerintah di Kelurahan Ujung Lare. Sementara Camat Soreang Dede Hari Rustaman berharap melalui kegiatan pembinaan kelembagaan ini bisa lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Camat Soreang dalam kesempatan itu pula mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitas, khususnya penerapan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Pengembangan tanaman buah dalam planter bag yang saat ini masih dalam tahap percontohan yang dipusatkan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare merupakan terobosan baru dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare kembali melakukan terobosan baru, yakni pengembangan tanaman buah dalam planter bag yang saat ini masih dalam tahap percontohan yang dipusatkan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare.
Muhammad Nur yang ditemui tim TV Peduli mengungkapkan, melalui terobosan ini ke depannya penanaman buah sudah bisa dilakukan oleh instansi ataupun masyarakat yang memiliki lahan terbatas. Selain itu, perkembangan tumbuhan dalam planter bag ini selama masa uji coba sudah membuahkan hasil yang baik. Meski saat ini masih dalam tahap percontohan, tapi rencananya tahun depan Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare akan mengusulkan agar inovasi tersebut dapat dinikmati masyarakat Kota Parepare. Muhammad Nur menambahkan, saat ini pihaknya baru melakukan percontohan terhadap 5 jenis buah diantaranya kelengkeng, rambutan, jeruk, jambu, dan alpukat. Dinas Ketahanan Pangan baru tahun ini, sebenarnya pengembangan ini sudah beberapa tahun sudah rencanakan, tapi tahun ini baru kami sudah munculkan terkait dengan itu, dan di samping itu juga masyarakat sangat antusias dengan melihat kegiatan ini, dan mereka sudah banyak yang meminta tanaman ini, tapi kami mengatakan ini untuk percontohan sementara, dan insya Allah tahun depan jika ada anggaran kita akan membagikan kepada masyarakat dalam planter bag ini, sehingga masyarakat juga dapat memanfaatkan tanaman buah dalam pot untuk di lokasi pekarangan mereka masing-masing. Dan di samping itu juga sepertinya juga dari DPRD juga sangat mendukung dalam hal ini. Mereka memperkirakan bahwa bersama tanaman buah dalam pot. Cuma kita lebih modernkan lagi ke planter bag. Untukan ini yaitu lengkeng, jeruk, jambu, dan alpukat, ada juga dengan rambutan. Itu beberapa yang sudah kita laksanakan, dan ternyata pertumbuhannya sangat bagus dan ada yang berbuah. Ternyata itu dalam tanaman ini cukup bagus pertumbuhannya. Di samping itu juga apalagi masyarakat memelihara dengan baik akan memberikan hasil yang cukup bagus. Sekedar informasi, saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare tengah mengembangkan sistem pertanian urban farming di Kota Parepare. Salah satunya adalah sistem dengan menggunakan planter bag serta penyiraman terencana sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sistem pertanian urban atau irigasi tetes kini mulai dikembangkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare. Banyak manfaat yang diperoleh masyarakat jika menerapkan sistem ini. Di antaranya lebih praktis dan penggunaan air bisa lebih efektif, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Dalam mendukung pengembangan sistem pertanian urban farming di Kota Parepare, Dinas Ketahanan Pangan kembali melakukan inovasi. Inovasi kali ini yakni irigasi tetes, di mana dengan menggunakan sistem penyiraman irigasi tetes ini, masyarakat maupun instansi mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya penggunaan air bisa lebih efektif serta praktis, apalagi di musim kemarau seperti saat ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare Muhammad Nur mengatakan, bagi masyarakat yang berminat menggunakan sistem ini agar berkoordinasi dengan pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare. Inovasi kami yaitu masalah penggunaan teknik penyiraman. Teknik penyiraman yaitu irigasi tetes yang kita laksanakan di Dinas Ketahanan Pangan terhadap tanaman-tanaman yang di planter bag ini. Ternyata irigasi tetes ini sangat efektif dan sangat dalam penggunaan konsumsi air juga, sehingga air yang digunakan itu tidak terbuang percuma, tapi dia fokus ke tanaman itu tersebut, tetes tersebut. Di tanaman bisa di tanah bisa, yang penting dia dekat dengan batang tanaman tersebut, sehingga air itu tidak terbuang percuma dan dia menetes kepada betul-betul dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Nah, kalau koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, kita akan mengajarkan bagaimana proses pengolahan pelaksanaannya, sehingga mereka juga bisa merasakan bahwa ternyata penggunaan irigasi tetes ini sangat efektif dan efisien dalam penggunaan air. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Meski sempat tertunda karena kondisi yang tidak memungkinkan, Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare menyalurkan bantuan berupa beasiswa kepada 53 mahasiswa dan siswa yang ada di Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dukung dunia pendidikan di Kota Parepare, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Parepare menyalurkan beasiswa kepada 53 orang siswa dan mahasiswa yang dilaksanakan di kantor Basnas Kompleks Islamic Center Kota Parepare pada Kamis 27 Agustus 2020.
Ketua Basnas Kota Parepare Abdullah SAGMPD di sela penyaluran beasiswa mengatakan kegiatan ini biasanya dirangkaikan dengan penyaluran zakat yang lainnya di bulan Ramadan, namun karena situasi pandemi COVID-19 akhirnya baru bisa disalurkan hari ini. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan harapan semoga tahun-tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan lagi dan kepada wajib zakat dilimpahkan rezekinya. Pihaknya berharap dapat menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare. Mudah-mudahan dengan harapan kami Muhammad Subair 53 orang ini insya Allah bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tahun-tahun akan datang kita bisa memperbanyak jumlahnya dengan siap-siap Nur Hidayah dan pula zakat yang ada di Basnas Kota. Penyerahan bantuan ini turut dihadiri Wakil Ketua Basnas lainnya serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, adanya laporan warga yang merasa terganggu dengan banyaknya kambing yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Tim Unit Reaksi Cepat dan Tim Penegakan Peraturan Daerah melakukan razia terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare melalui Tim Unit Reaksi Cepat dan Tim Penegakan Peraturan Daerah melakukan razia terhadap hewan ternak yang berkeliaran di jalan dan tempat umum. Razia tersebut dilakukan karena adanya laporan warga yang merasa terganggu dengan banyaknya kambing yang ditinggal begitu saja oleh pemiliknya sehingga memakan tanaman warga serta dianggap mengganggu pengguna jalan dan akhirnya rawan menimbulkan kecelakaan. Ternak yang diamankan ini selanjutnya dibawa ke pemiliknya dan memberikan teguran serta surat pernyataan kepada sang pemilik agar hewan ternaknya ini segera dikandangkan. Kepala Satpol PP Kota Parepare Muhammad Anzar melalui Sekretaris Satpol PP Kota Parepare Prasetyo menghimbau kepada masyarakat agar ternak mereka dijaga dan dikandangkan sehingga tidak berkeliaran di tempat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, menyikapi laporan dan aduan masyarakat tentang gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mana mengganggu estetika kota, yakni di kawasan perempatan lampu merah di Jalan Abdul Qadir dan Jalan Bauma CP, Satpol PP juga menertibkan pengemis yang menggunakan sebagian jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Sore hari ini baru saja melaksanakan penertiban perda terkait dengan pengemis yang berada di Jalan Poros Kota Parepare dan melaksanakan penegakan perda terkait dengan penertiban hewan yang berkeliaran di tengah-tengah Kota Parepare. Pengemis ini sangat mengganggu pengguna jalan karena berada di tengah-tengah jalan. Jadi kami amankan dan menertibkan yang bersangkutan. Juga kami menertibkan hewan-hewan ternak dan mengembalikan hewan tersebut ke pemiliknya untuk dikandangkan. Nah, kami membuatkan pernyataan ke pemilik hewan tersebut untuk mengandangkan hewannya, ternaknya, atau menggembalakannya, tidak ditinggal begitu saja. Itu kegiatan kami sore hari ini. Terima kasih. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.